nanti kita bisa tahu lebih banyak nih. Tema kali ini kan kita tentang kenali alarm dari syaraf tubuh di masa pandemik COVID. Masa yang pas banget nih, kita harus jaga kesehatan, masa-masa yang pas banget, kita harus mendengarkan tubuh kita. Nah, malam ini kita diajarin, di-share ilmu untuk mendengarkan tubuh kita melalui syaraf tubuh kita nih. Sambil menunggu yang lain bergabung, Dokter Made udah kan ya coba-cobanya, Dok? Kita tampilannya begitu aja atau mau dicoba-coba lagi boleh. Kita sambil ngobrol-ngobrol ringan dulu karena masih 20 orang yang bergabung. Biasanya selalu lebih banyak ya Dokter Lia. Iya, amin. Ini saya ada share link grup WA. Nanti tadi kan belum banyak yang datang ya. Nanti jadi Dokter Made adalah dokter di Rumah Sakit Siloam. Kemudian saya sama beliau mendirikan wellness center. Nah, nanti ada ada grup WA-nya gitu. Nah, itu ada sudah saya share ininya linknya. Grup WA-nya wellness center ya Dokter Lia berarti ya? Iya betul, wellness center. Nanti jadi kalau misalnya setelah materi ini ada pertanyaan bisa ditanyakan di situ. Nanti kan setiap Jumat materinya berbeda-beda. Nanti selalu mungkin sebulan sekali ada materi tentang wellness center gitu, tentang luar biasa. Asik. Berarti biar hidup kita jauh lebih baik dong pastinya, namanya aja udah wellness center ya. Amin. Apa sih Dok sebenarnya wellness center ini? Iya, nanti kita juga bisa ketemu on-site ya. Kalau ini kan online ya. Online katanya kebalikan dari online, bukan offline tapi on-site katanya gitu yang benar ya. Jadi bukan via ini tapi via ketemu langsung gitu di site, di benar-benar di tempat gitu. Jadi kita bisa juga ketemu langsung sih semacam klinik gitu. Ada klinik di Prapanca nomor 34. Setiap Rabu kita ada di sana. Di Jakarta Selatan. Jakarta Selatan ya. Kemudian nanti kita juga mungkin ada di Hotel Kristal, tapi kita masih dalam MOU ya, masih mau MOU mudah-mudahan akhir bulan sedang ini. Sedang dipersiapkan di Hotel Kristal juga, jadi ada di tempat mana yang lebih dekat. Di Jakarta Selatan juga. Itu nanti kalau itu di klinik juga ya, itu sebenarnya klinik gitu, cuman kita sekarang kliniknya di online kan gitu ya. Gitu. Jadi jadi bisa menjangkau lebih banyak lagi di masa yang pandemik seperti ini ya kan? Iya benar. Nah nanti layanannya sih sangat maksudnya lumayan banyak. Kita ada beberapa, kita tidak cuma dokter, jadi dokter spesialis, terutama sekarang Dokter Made, kemudian saya, kemudian ada psikiater Dokter Kusman, kemudian ada dokter spesialis olahraga, sport medicine. Ya. Kemudian ada juga psikolognya adalah Bu Yuli yang minggu lalu ya. Yang 2 minggu yang lalu. Ya. Yang 2 minggu yang lalu ya. Nah, coba Dokter Made mau latihan screen share lagi atau enggak? Kalau enggak saya coba screen share lagi ya untuk wellness-nya. Ya, Dokter Lili aja dulu. Ya. Nah, tapi ini wellness-nya sebenarnya ada dua layanan atau dua apa? Dua flyernya 2 halaman, tapi yang terlihat yang saya siapkan baru 1 nih. Bisa juga ada yang mungkin bisa langsung 2 ya. WhatsApp image ya. Jadi yang ini. Jadi ada child and adolescent counseling. Jadi ini terutama mungkin psikolog sama psikiater. Kemudian di wellness-nya sendiri ada weight management, ada smoking cessation kalau mau berhenti merokok kalau mau berat badan di itu, terus tadi kan ada dokter olahraga juga ada ini exercise plan, terus ada pain recovery terutama Dokter Made dan tim untuk nyeri ya, kemudian juga ada untuk gangguan tidur gitu. Jadi terus ada adiksi karena Dokter Kusman spesialisasinya adalah adiksi gitu. Kemudian ada berkaitan dengan gizi, mungkin itu saya seperti itu. Jadi hampir semua itu kita ini sehari. Nah, ini kayaknya lengkap banget deh Dok, jasmani rohani gitu ya kasarnya ya. Lengkap banget. Terus ini yang terakhir di bagian bawah adalah elderly care dan home care. Jadi kalau misalnya kita ada perawat juga yang bisa datang ke rumah gitu. Kemudian rencananya sih kalau di Hotel Kristal sendiri nanti kita mau buka semacam
Jadi sekolah lansia gitu, elderly care. Jadi bukan panti jompo, bukan. Kalau panti jompo kan nginep, kalau ini pulang pergi gitu kayak sekolah. Jadi lansia-lansia kalau misalnya nenek kita mungkin kan sekarang kalau nggak masa COVID kan di rumah nggak ada orang tuh, karena anaknya udah bekerja semua, kemudian cucunya mungkin juga sekolah. Nah, para lansia sendirian di rumah itu bisa kayak semacam disekolahkan gitu. Seminggu sih paling 2-3 kali gitu. Oh, itu wow, buat activity ya sebenarnya. Gambarannya activity-nya seperti apa nih, Dok? Activity-nya sih sebenarnya yang ringan, tapi untuk menstimulasi tetap aktif gitu, terutama otak tetap aktif, terus motoriknya juga bisa tetap aktif, motorik halus maupun motorik kasar. Ini itu bisa untuk both untuk di Prapanca dan juga kalau ini di Hotel Kristal. Kalau yang di Hotel Kristal ya, gitu. Jadi ini mungkin layanan dari wellness centernya begitu. Sebenarnya sebelum COVID kita sudah sempat mengadakan open house untuk elderly care. Tapi kemudian karena ada COVID, kan kita nggak boleh kumpul-kumpul ya, udah gitu apalagi lansia resiko tinggi. Jadi akhirnya kita tunda dulu lah, mudah-mudahan nanti kalau sudah berakhir intinya bisa, mudah-mudahan bisa lanjut. Gitu wow, dulu luar biasa. sih. Nanti flyernya boleh dikirim ke kami semua juga ya, Dok ya, via email ya, Dok ya? Nanti dikirim flyernya, kemudian kalau yang ingin join grup boleh ada di bagian yang komen. Grup yang di chat tadi ya. Ya grup, nanti kalau ada pertanyaan atau apa bisa di situ. Kalau yang online ya, kalau onsite ketemu atau mau home care kita bisa atur juga. Ya. Oke, jadi dicatat ya Mas, Mbak, Om, Tante, kakak adik di sini. Jadi benar-benar semuanya yang ada di wellness centernya Dr. Lily ini, namanya Lily Wellness Center kan ya, Dok ya? Sementara gitu, tapi nanti mungkin ya? akan taruh di bawahnya yayasan, kan harus ada badan hukumnya. Jadi iya. Wellness center yang ini lengkap banget. Tadi sempat tercetus di saya tadi jasmani rohani, yes memang karena secara physically sudah di take care juga di situ. Kemudian untuk bahkan work life balance pun juga diperhatikan juga di situ. Yang lagi hit sekarang benar-benar semuanya harus mental health juga bisa ada di situ kalau mau diskusi, mau berkonsultasi dan lain-lain. Sesuatu yang nggak berasa-berasa. Kalau physically kan berasa ya kita ya. Kalau mental health itu sesuatu yang nggak berasa, yang tiba-tiba ternyata loh kok udah dalam lubangnya nih gitu. Jadi untuk kehidupan yang lebih baik sudah disediakan juga di sini segala macamnya. Jadi bisa apa sih tujuan kita sebenarnya? Pengen lebih bahagia kan ya, pengen lebih sehat kan ya, pengen semuanya bisa dinikmati gitu ya. Kalau nggak sehat juga nggak bisa dinikmati dong semuanya. Nah, sudah 25 teman-teman yang bergabung malam ini. Sambil menunggu kita pengen tahu dong Dr. Lily malam ini tamu kita nih, pembicara kita yang akan share. Bener juga tadi ini baru yang pertama ya, pria yang pembicara laki-laki, pembicara bapak-bapak ya. Kita udah kayak woman club aja ya, kita woman club soalnya. Jadi perempuan semua, hampir semua gitu ya. Pembicaranya perempuan semua ya selama ini. Selamat Dr. Made yang pertama aja. Pertama. Ya. Oke, Dr. Made boleh dong cerita-cerita sedikit. Dr. Made itu siapa dan kesehariannya ngapain aja gitu, Dok? Ya, ini udah beliau tadi kok live ya, masih ada nggak? Ada masih, tapi ya? kok ada dua akun ya? Oh iya, masih siap-siap itu ya, apa presentasinya? Oh iya, presentasinya tadi kan dicoba belum bisa tampil seluruhnya ya. Ya udah kita ngobrolin dulu aja Dr. Lily. Jadi memang Dr. Lily sama Dr. Made itu nanti juga akan ada di wellness center ini ya? Iya betul. Jadi Dr. Made dan saya itu dulu satu angkatan, sekelas gitu ya kalau di UGM gitu. Jadi kemudian kita kebetulan bikin yayasan gitu. Terus ini adalah salah satu bentuk kegiatan dari yayasan gitu, Mbak Evelyn. Sebenarnya webinar ini juga bentuk kegiatan yayasan sih, semacam bentuk sosialnya ya gitu. Kemudian tapi kan ini online. Nah, nanti gimana dong kalau kita mau onsite ya, online offline, online onsite gimana? Jadi akhirnya kita
mencoba bikin suatu ini konsep, terus kita juga bekerja sama dengan tadi kan psikolog ada, psikiater, kemudian dokter sport medicine ya gitu. Mudah-mudahan bisa berjalan. Sementara itu saya memperkenalkan Dokter Made aja ya mungkin ya. Beliau itu monggo Dok. Ya, beliau adalah dokter bedah syaraf bertugas di Rumah Sakit Siloam, terutama di Siloam Semanggi. Tapi bisa juga di Kebun Jeruk sama di mana lagi sih Siloam adanya ya? Kebun Jeruk sama Sentul apa ya? Bukan yang di Lebak Bulus ya? Oh, Lebak Bulus ada juga ya? Ada. Yang sebenarnya ya ada, tapi nggak tahu deh beliau di sana atau enggak. Yang saya suka ini yang utama banget tiap hari itu di Siloam. Terus kalau kadang-kadang saya misalnya WA lagi, saya ke Kebun Jeruk gitu, jadi Siloam Kebun Jeruk juga gitu. Mungkin itu ya. Kemudian mengajar karena Siloam kan jadi satu dengan UPH ya, Pelita Harapan, dan mengajar juga di Karawaci. Karawaci ya. Wow. Lumayan tuh ya jaraknya. Jaraknya lumayan. Memang kalau di Jakarta, nah ini dicoba lagi Dokter Made untuk. Bisa nggak ya? Terlihat dokter, sebentar, ini terlihatnya kok cuma separuh ya? Sebentar. Di dokumen recovery-nya mungkin slideshow tuh ada. Tadi kelihatannya saya melihat ada pertanyaan, ada komentar di ini. Saya mau minta informasi wellness centernya Bu dari Mbak Arieta Soap. Oh ya. Nanti ya baik, nanti akan saya email flyernya, kemudian juga mungkin keterangannya ya tentang layanannya. Kemudian kalau ada pertanyaan ingin bergabung di WhatsApp juga ada di kolom komentar, di atas komentar Mbak Arieta, link grup WhatsApp-nya. Gitu. Gimana Bu? Belum ya? Saya belum kelihatan. Saya presentasi lagi, coba. Mohon maaf. Oh begitu. Oh jadi ini ya belum terlihat. Jadi saya kopas lagi deh ininya. Mungkin saya join setelah Ibu Bagus. Oh gitu ya. Jadi ini saya ini lagi grup WhatsApp-nya, link grup WhatsApp-nya saya taruh lagi di bagian komentar. Ini gimana? Terlihat tapi yang keluar yang Google Meet-nya Dok. Yang Google Meet-nya. Bukan presentation-nya, iya. Mbak Arieta sudah ya, sudah saya share lagi link WA-nya. Oh ini yang terlihat, oh ya ininya apa? Terlihat Google apa? Meet-nya nih. Pilih window-nya Dok, mungkin Dok, yang di-share. Apa mau dikirim email ke Mbak Evelyn atau ke saya boleh juga? Aduh. Kalau mau di emailin ke. Coba dibantu dipresentasikan mungkin. Ini belum. Ini, nah itu kayak tinggal dipencet ininya deh, dipencet berhenti presentasi. Udah ya, udah presentasi loh. Sudah. Oh tinggal diklik ke itunya, kemana ke PowerPoint-nya. Klik ke PowerPoint-nya. Nggak tahu, susah sekali. Klik PowerPoint-nya Dok. Ini malah stop sharing screen. Saya ulang sekali lagi. Ya. Seluruh layar Anda Pak. Jendela. Bukan seluruh layar Anda, tapi salah satunya aja. Ada pilihan Dok, jendela yang mana? Ini. Kayak tadi pertama. Nah, yes, sudah. Sip. Ya, udah. Sudah. Ini cukup terlihat sih Dok, begini aja. Ya begini aja deh. Nanti kalau diklik hilang lagi malah. Ya udah, gimana kalau dipantang di sini dulu Dok? Kita mulai ngobrol, bolehkah? Iya, boleh. Ya, silakan. Oke. View. View ya, coba view ya.
gatal saya. View. View Oke, sini ya. baiklah. Ya. Teman-teman, Dokter Made sudah ada di sini. Dokter Made boleh dong cerita sedikit keseharian Dokter Made ini sebagai neurosurgery atau ahli bedah syaraf. Ya. Aduh, kasusnya lumayan ini. Ribet ya, Dok? Saya bacanya udah ribet. Ya, saya temannya Lili dulu waktu sarjana kedokteran di UGM. Setelah itu kuliah di UNER untuk ambil bedah sarafnya. Kemudian bedah sarafnya di UNER. Kemudian subspesialisnya fungsional di Taiwan dan di Jepang. Setelah itu balik, saya bekerja utamanya di Siloam Semanggi. Yang di Semanggi ya? Ya. Tapi bisa juga, saya juga praktek di Siloam Kebun Jeruk dan di Siloam Karawaci. Siloam Group pokoknya. Oh, baik. Ya. Ngajar juga ya, Dok ya? Ya, saya ngajar di S1 di FKUPH di Tangerang. Oke, baiklah. Dokter, ini ceritanya topik hari ini kan kita mau ngobrolin kenali alarm dari syaraf tubuh di masa pandemik COVID nih, Dok. Alarm tubuh, jadi syaraf di tubuh kita ini bisa memberikan sinyal-sinyal gitu. Ceritanya ya, jadi, Dok ya? Ceritanya kita anggap sebagai alarm itu adalah tanda dan gejala. Artinya kalau ada keluhan, ada yang dirasakan, itu berarti itu suatu alarm bagi kita bahwa itu ada sesuatu yang nggak normal mungkin. Ini mengangkat tema ini, Dok, sebenarnya di masa pandemik ini latar belakangnya apa nih, Dok? Apakah gara-gara kita lagi ada pandemi, terus kemudian jadi banyak banget nih yang butuh konsultasi sama dokter yang terkait sama syaraf tubuh gitu, Dok? Ya, artinya menurut saya kalau pas lagi di pandemi ini kan kebanyakan kita di rumah. Bahkan kita takut kalau kita pergi ke rumah sakit atau ke klinik gitu kan. Jadi sebaiknya kita tahu mana yang alarm yang berbahaya, mana alarm yang biasa saja, sehingga kita bisa pilih-pilih. Oke, ini saya harus di rumah aja. Oke, ini saya harus ke rumah sakit. Ini harus ke emergency, bahwa ini suatu kelainan yang berbahaya. Seperti itu sebenarnya maksudnya. Oh, oke. Termasuk false alarm ya, Dok ya? Bisa aja kan ya? Ini Dokter Made ada ininya nih, ada FB sama IG-nya tuh, Neurosurgery ID. Kalau mau bergabung di FB kalau atau mau follow ya, boleh. Itu informasi aja. Apa maksudnya itu lebih ke arah informasi, nanti saya tunjukkan contohnya di bawah sih. Isinya FB-nya apa gitu. Baik, Dok. Oke, ini kita 31, kita udah pukul 7.26. Gimana kalau kita mulai, Dokter Made, untuk sharing dulu ya, Dok ya, dari yang sudah dipersiapkan presentasinya. Setelah ini kita akan melakukan tanya jawab, boleh ya, Dok ya? Ya, oke. Ini saya perlu slideshow atau gini aja ya? Mungkin begini aja, nanti kan susah ya tadi. Kalau hilang lagi malah bahaya. Lagi. Boleh. Emergency nanti. Iya, emergency ini. Monggo ya semuanya, kita dengerin Dokter Made dulu ya. Kalau begitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih waktunya, Ibu. Jadi ini saya membahas sedikit mengenai apa sih alarm tubuh itu, apalagi untuk saraf ya. Apakah ini sebagai tanda penyakit atau bukan? Kemudian bisa berbahaya juga bisa enggak. Mungkin ini sekilas aja, kita akan mungkin lebih banyak dengan diskusi sebenarnya. Kita mulai dengan definisi. Alarm itu secara dunia kedokteran itu ada dua, gejala dan tanda. Kalau gejala artinya suatu perasaan subjektif pasien. Ini kalau gejala ini pasiennya yang akan mengungkapkan apa yang dirasakan. Misalnya dia demam, dia sakit kepala, dia nyeri, nah itu perasaannya dia. Tapi kalau tanda itu adalah objektif, temuan objektif hasil pemeriksaan.
biasanya akan dilihat oleh dokternya tentang apa yang bisa dinilai di situ, diukur. Misalnya kalau demam, pasien mengeluh gejalanya demam, tapi kita harus lihat tandanya itu benar nggak demam dengan temperatur, dengan suhunya berapa gitu. Kemudian sakit kepala, oke, sakit kepala yang mana nih? Mungkin kiri, kanan, atau kesemuanya. Kemudian sifatnya seperti apa, berdenyut atau terikat, atau disertai dengan macam-macam gejala lain. Itu tandanya. Nyeri juga bisa. Nyeri kita bisa buat skor, apakah skornya misalnya 10 sangat berat, 0 cuman 0 tidak ada, apakah dia nyerinya skala 5 dan sebagainya. Itu dianggap sebagai tanda. Jadi itulah alarm tubuh kita. Apakah yang dirasakan, apakah ada yang diungkapkan atau yang diukur. Oke, sekarang kita bahas mengenai penyakit saraf. Penyakit saraf itu apa? Adalah sakit pada sistem saraf di seluruh tubuh. Sistem saraf kita ini ada dua secara garis besar. Ada yang sentral, ada yang tepi. Kalau yang sentral itu adalah otak dan saraf di tulang belakang. Itu sentral, memang punya ciri-ciri khusus. Kemudian kalau yang di saraf tepi, artinya yang di luar dari otak dan tulang belakang ini, itu ada saraf sensorik, artinya yang perasa, ada saraf motorik, itu yang menggerakkan kaki, tangan, dan saraf otonom, seperti yang untuk kencing, berak, dan lain sebagainya. Penyebabnya banyak, mulai dari trauma kecelakaan sampai keracunan, metabolik. Ada yang proses tua, ada yang genetik, ada yang kongenital, ada yang tumor, macam-macam. Tapi di sini versi saya coba saya apa istilahnya bagi gitu ya. Jadi mekanisme penyakit saraf itu bisa karena somatik atau organik, artinya badan. Bisa juga secara psikologi, artinya mental. Jadi ada sakit secara badan, ada sakit secara psikologis. Tapi ada di antaranya itu, yaitu psikosomatik. Bahkan ini juga porsinya besar di masyarakat ya, bahwa dia sakit psikis, tapi jadinya jatuhnya ke arah somatik atau badannya sakit juga. Nah, di luar tiga ini ada mekanisme supranatural, anomali, ini udah di luar dari medis, ya, para psikologi, kemudian dia ada indera keenam, ada supranatural, ada macam-macam. Tapi kesemuanya juga bisa secara holistik, kita nggak tahu yang mana. Semuanya bisa terjadi komprehensif. Jadi kita bisa dengan mekanisme kesemuanya ini, kita bisa tahu, oke, kalau masalah somatik, ya somatik yang ada, kita harus cari. Kalau psikologik, tapi kalau psikosomatik ya pasti kita harus dua-duanya kita terapi. Kalau supernatural lain lagi, mungkin bukan medis, holistik keseluruhan, gitu. Alarm sakit saraf, saya ulang lagi tentang yang sering terjadi pada kita ya sehari-hari itu sakit kepala, kadang kesemutan, kadang kelemahan, bahkan kelumpuhan. Kadang gangguan keseimbangan, goyang, bisnes, kadang kekakuan, kayak spastik, ya kan? Ada tremor, getar, ada nyeri, ada yang pelo atau susah bicara, susah mengungkapkan sesuatu. Mau ngomong A, ngomongnya B, harusnya pengen A, ngomongnya B, susah ingatan, mendadak atau pelan-pelan. Nah, contohnya kedutan. Ini saya ambil dari Facebook Neurosurgery ID. Kedutan itu suatu mekanisme atau suatu alarm ya, suatu tanda yang kita bisa lihat di wajah orang atau di badan atau semuanya. Tapi apa bedanya dengan yang lain? Ada kram, ada tics, ada kejang juga. Nah, kalau kedutan, twitching atau orang medis bilang fascikulasi itu adalah gerakan sebagian otot yang mendadak. Jadi misalnya ada
paha nih, otot paha, tapi di dalam otot paha itu dia ada gerakan seperti kedutan ya, jadi tidak keseluruhan otot. Kalau kram itu definisinya adalah gerakan otot tapi dalam satu waktu berkepanjangan, itu satu otot. Kalau tics itu adalah satu otot yang kena, tapi dia mendadak, bukan panjang. Jadi kalau kram satu otot panjang, kalau tics itu satu otot pendek. Kalau kedutan atau twitching itu sebagian dari ototnya, tapi pendek. Kalau kejang itu adalah gerakan berulang-ulang yang disebabkan karena salah di otak. Jadi ada definisi karena ada mekanisme yang berbeda. Nah, penyebabnya apa? Nah, kita bisa sebenarnya bagi 3. Bisa lokal, artinya hanya di daerah situ. Misalnya ini kita membahas mengenai kedutan mata. Lokal itu bisa berarti ada iritasi debu, mungkin ada karena debu dia jadi iritasi, mungkin ada infeksi atau ada luka tergores atau luka di korneanya. Bisa juga karena lifestyle. Kedutan ini berlebihan di kelopak mata itu mungkin karena kelebihan kafein atau obat-obatan stimulan atau rokok, alkohol, capean, kurang tidur, dehidrasi atau kecemasan yang tinggi. Semua itu bisa menyebabkan kedutan. Atau bahkan sistemik, artinya dia bisa dipengaruhi oleh oleh kelainan di seluruh tubuh badan. Misalnya kurang kalsium, magnesium, vitamin B, efek samping steroid yang kadang sering kita minum atau orang lain minum, estrogen dan lain sebagainya. Kedutan ini sebagai alarm tubuh bisa disebabkan oleh banyak hal. Bisa lokal, bisa gaya hidup, atau bisa gangguan sistemik. Kesemutan. Nah, kesemutan juga menarik. Bisa ini merupakan tanda alarm saraf ya. Bisa disebabkan ada 6 di sini penyebabnya. Mulai dari otak, yaitu kesemutan karena stroke. Bisa karena kesemutan akibat gangguan di susunan saraf tulang belakang. Bisa karena akar saraf tulang belakang, radikulopati. Bisa juga autoimun. Bisa juga karena jepitan saraf di tangan, di kaki, saraf tepi ya. Itu sering juga terjadi, kesemutan di situ. Atau neuropati karena gula misalnya. Karena pembuluh darahnya sudah banyak yang menyempit. Ada namanya PAPO, kelainan pembuluh darah. Yang pembuluh darahnya semuanya mengecil, akhirnya hitam-hitam semua. Nah itu sebelumnya biasanya neuropati dulu. Jadi banyak hal yang kita rasakan itu bisa menjadi alarm. Yang penting kita tahu ini alarm ini tanda berbahaya apa tidak, tanda lokal atau sistemik, apakah perlu kita konsul atau tidak. Mungkin demikian prolog dari saya. Mungkin selebihnya kita akan diskusikan selebihnya dari kita dan untuk kita ya. Terima kasih. Wow, thank you. Terima kasih Dr. Made. Monggo yang mau mengajukan pertanyaan bisa langsung di chat ya. Ini tadi lumayan, kita langsung absen ini dok. Pernah nggak ya kedutan? Kedutannya tuh kita pikir, aduh kedutan mau dapat duit nih gitu, enggak ya? Iya, biasanya gitu. Ada yang bicarain biasanya, ada yang ngomongin. Ada yang ngerasani kalau orang Jawa. Ngerasani benar ya. Aduh, ternyata macam-macam banget ya. Jadi selama ini kita juga kayak misalnya sakit kepala gitu dok ya, ternyata sakit kepala itu juga macam-macamnya banyak banget. Saya cuma tahu karena pernah dimarahin dokter dulu ya. Yang benar sakit kepala apa pusing, beda itu gitu. Oh oke. Iya benar. Apa ya? Iya. Itu sih. Jadi ini tadi udah dijelasin banget apa-apa aja yang harus kita waspadai, dan ternyata juga jurusannya kemana-mana ya, jurusannya macam-macam banget ya dok ya. Iya, itu makanya satu gejala tidak cukup. Kita harus gali lagi untuk mendapatkan gejala yang lain.
itu seninya di kedokteran. Artinya kalau kita melihat ada satu gejala sakit kepala, kita harus melihat apakah ini sakit kepalanya hanya simple karena akhir bulan gitu misalnya, atau sakit kepala dengan muntah, sakit kepala dengan kabur, sakit kepala dengan pelo, sakit kepala dengan kelemahan kaki, itu bisa stroke atau tumor gitu. Oh, oke. Jadi yang tadi dokter juga sudah paparkan berbagai macam gejala, itu kita juga harus melihat kombinasi dari gejala itu ada apa aja ya. Benar. Semakin banyak kombinasi, semakin banyak prinsipnya, semakin banyak kombinasi yang muncul di dalam badan, itu berarti kemungkinan alarmnya atau penyakitnya makin besar. Oke. Dan juga semakin harus kita ceritakan semuanya ya, apa-apa aja yang kita rasakan. Nah, sebelum bisa menceritakan apa yang kita rasakan, berarti benar-benar kita harus belajar untuk mendengarkan tubuh kita dong dok ya? Ya, benar. Colongan nanya nih dok, harus mengobservasi banget gitu ya, apalagi sekarang di masa-masa seperti ini ada yang nambah seneng, ada yang nambah stres gitu ya dok ya, di masa pandemik seperti ini memang. Nah, caranya dok, ini agak rollback ke belakang berarti ya, untuk bisa mengenali apa yang terjadi di tubuh kita, untuk bisa melihat apakah itu tanda-tanda atau apa tadi satunya ya dok ya, kok saya lupa. Gejala. Atau gejala gitu ya. Itu gimana dok? Gimana caranya kita bisa mendengarkan tubuh kita? Apakah yang namanya kesemutan itu apakah harus kita lihat misalnya, oh pagi ini saya kesemutan di pergelangan tangan gitu. Apakah kesemutan ini stay atau hanya sesaat aja? Kayak gimana gitu tuh dok? Yang harus kita dengarkan itu gimana tubuh kita? Ya. Jadi prinsipnya adalah kalau kita hidup biasa sehari-hari setiap waktu, itu kan kita sudah merasakan tanpa keluhan. Tapi jika ada keluhan baru, misalnya selama ini kita tidak ada sakit apapun, baik aja kerja dan sebagainya, tapi tiba-tiba malam sakit kepala, ya kan? Wah, ini sakit kepala, ini berarti gejala baru. Gejala baru yang sebelumnya tidak ada. Jangan panik dulu, karena sakit kepala tunggal baru itu masih banyak sekali penyebabnya. Kita bisa observasi dulu. Kita bisa kasih obat yang sangat ringan seperti Panadol atau paracetamol. Nggak boleh menyebut merek ya dok ya? Ya, nggak boleh nyebut merek. Paracetamol. Ternyata bagus, hilang, ya udah, itu hanya seperti gejala fatigue aja atau kecapean atau sindroma kecapean, bisa itu kepala sementara. Tapi kasih Panadol, oke, baik, tapi bentar lagi sakit lagi, kasih Panadol nggak sembuh, itu berarti ada progresivitas. Jadi kalau ada gejala yang konsisten, yang baru konsisten, atau baru progresif, atau baru dengan tambahan gejala lain, hati-hati. Menurut saya mending langsung konsul atau kontak dengan teman-teman kesehatan. Nggak usah panik dulu tapi dok ya, jadi kita tetap kita dengerin observasi dulu tubuh kita ya dok. Benar. Oke. Kalau perempuan tuh yang sudah menstruasi, kalau saya ya, ini pengalaman pribadi sih, biasanya setiap akhir siklus tuh, jadi kalau selesai itu karena ininya turun kayaknya, entah HB-nya atau tekanan darahnya turun tuh, ya karena habis donor darah kan seminggu. Jadi biasanya terus kelingan tuh, harus minum Sangobion, tambah darah ya, nggak boleh sebut nama ya gitu misalnya. Gitu. Jadi mungkin juga kalau berulang tapi di observasi, setiap habis ini, setiap habis itu, kalau setiap akhir bulan sih lain lagi ya, setiap sebelum gajian, tadi udah mendekati gajian udah tipis banget tuh lain lagi. Kalau saya itu setiap habis menstruasi biasanya itu karena itu mungkin ya kekurangan darah kali ya gitu. Satu lagi misalnya ya, kita harus bedakan umpamanya sakit kepala nih.
sakit kepala dengan pusing. Pusing itu biasanya kita kategorikan sebagai dizziness atau vertigo atau putar-putar gitu ya. Nah, satu hal yang perlu diketahui lah, sakit kepala pada pagi hari lebih berat atau sangat berat di pagi hari kemudian hilang di siang hari, itu hati-hati. Itu bisa jadi tumor otak. Kemudian kalau kita bedakan secara statistik antara sakit kepala dengan vertigo lebih berbahaya daripada sakit kepala. Jadi yang pusing itu sangat lebih berbahaya daripada sakit kepala. Sakit kepala berdenyut, sakit kepala satu sisi, sakit kepala yang tegang, itu biasanya hanya hal-hal seperti tensi tinggi, kemudian lehernya mungkin ada pengapuran, atau mungkin migrain. Tapi kalau vertigo itu bisa terjadi disebabkan karena stroke di batang otak atau otak kecil, atau ada tumor di daerah belakang. Jadi menurut saya kalau ada keluhan vertigo lebih dominan dari sakit kepalanya atau pusing lebih dominan dari sakit kepalanya, itu mending periksa aja. Banyak yang secara statistik banyak yang berbahaya dibanding biasa sakit kepala biasa. Oke, baik. Ada pertanyaan tuh, Mbak? Ada pertanyaan masuk, Dok. Boleh ya dari Mbak Varianti Gunawan nih. Selamat malam dokter, kalau pernah ada gangguan sakit di bagian tulang belakang, apakah perlu konsultan ke dokter syaraf? Karena belum pernah dicek juga, kenapa sakit pinggang bagian tengah sampai nggak bisa bangun. Waduh Mbak, selama ini cuma diurut aja ternyata. Thank you dokter. Waduh, jangan cuma diurut Mbak. Atau bahkan jangan diurut ya dok ya. Gimana? Ya bisa. Ini sakit kepalanya, sakit tulang belakangnya di tengah berarti ini ya, di torakal berarti maksudnya ya. Nah, pinggang bagian tengah, jadi agak ke pinggang nih sebenarnya. Pinggang ya. Nah, memang pinggang itu paling sering memang sakit kepala, sakit tulang belakang karena mobilisasinya atau gerakannya memang sangat dominan. Kita bending kanan, bending kiri, duduk lama, angkat-angkat. Nah, itu memang potensi untuk sakit tulang belakang ini. Nah, jika sakit tulang belakangnya ini hanya lokal, artinya cuma di belakang saja, nggak menjalar ke kaki kanan, kaki kiri, nggak ada kesemutan atau sebagainya, itu biasanya memang karena spasme otot. Bisa diurut enak, bagus, biasanya baik. Namun kalau setelah diurut kemudian aktivitas lagi sakit juga, masih sakit berulang, itu takutnya udah ada macam-macam, bisa pengapuran, penyempitan, bisa sendinya kering, bisa ada radang sendi, ada pengeroposan tulang. Itu biasanya perlu pemeriksaan oleh dokter. Jadi daripada kita berulang-ulang sakit, pijat sembuh, sakit lagi, pijat sembuh, mending kita sembuhkan seterusnya. Untuk menyembuhkan itu ya periksa dulu dengan baik supaya tahu penyebabnya. Oke, semoga menjawab ya Mbak Varianti ya, karena memang harus dilihat dulu bagaimana real kondisinya ya, Dokter Made ya. Kenapa gitu kok bisa ada sakit di pinggang bagian tengah gitu, dengan diperiksa yang sebenarnya nanti akan ketahuan detail gitu. Ada pertanyaan lagi. Ini dari Ing Chandra, Dok. Saya sering kram di kaki, jari kaki, telapak kaki, tungkai tengah, betis ke bawah. Oh, lumayan semuanya nih ya berarti ya, dari lutut ke bawah nih berarti sering kramnya. Dan terutama di malam hari saat tidur. Karena saya tidak tahan dingin. Sudah saya pakai kaos kaki kalau tidur tapi masih juga kram. Apa ya sebabnya, Dok? Ya, jadi kalau kram ini ada dua mekanisme. Pertama bisa karena saraf, yang kedua bisa karena pembuluh darah. Ya, kalau umpamanya karena saraf itu bisa disebabkan karena kejepit di tulang belakang,
Tapi biasanya nyeri keramnya itu biasanya mulai dari atas tuh, dari pinggang sampai ke bawah. Tapi kalau keramnya mulai dari betis ke bawah itu bisa aja kejepitnya itu di otot betis. Karena ada saraf yang kaki ini melewati otot-otot betis yang besar. Kalau sering jalan, betisnya besar, pakai hak tinggi, nah itu bisa kejepit tuh di daerah betis itu, sehingga keramnya ke bawah jadinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau pembuluh darah beda lagi, biasanya keramnya itu memang berhubungan dengan cuaca. Kalau dingin dia fase spasme ya, pembuluh darahnya menyempit. Atau kalau jalan 100 meter atau jalan, pokoknya kalau ada pembuluh darah itu fix 100 meter pasti kram. Kalau kurang dari itu baik, kalau lebih dari itu udah parah. Kali kalau saraf itu bisa 200, bisa 300 baru kram. Jadi jarak nggak tentu. Tapi kalau kelainan pembuluh darah ini biasanya fix. Setiap kali 100 meter jalan pasti kram. Dan yang kedua juga gitu. Dia berhubungan dengan cuaca. Kalau terlalu dingin dia jadi spasme, pembuluh darahnya jadi kram juga dia. Nah, itu kemungkinan dari pembuluh darah ini kelihatannya. Ada plak mungkin di dalam pembuluh darah kakinya. Ibu Ing Chandra ini. Bu Ing Chandra, diperhatikan kembali mungkin tadi ya, apakah mempunyai kebiasaan pakai hak tinggi mungkin juga ya dok ya, atau memang yang seperti dokter bilang tadi, apakah ada masalah di pembuluh darahnya, jadi di kaki, gimana yang dirasakan, apakah terus menerus atau gimana gitu ya dok ya. Kalau untuk yang seperti ini nggak ada kemungkinan ada kekurangan jenis mineral tertentu gitu dok, atau gimana? Aku menambahkan dari ini nih ada referensi. Mungkin dokter Made sambil menjawab, aku sambil screen share ya. Kalau ini masih presenting sih dokter Made ya. Kalau dokter Made masih presenting. Di stop presenting dulu ya. Aku share screen dulu ya. Jadi ini ada referensi tentang ini. Nah ini kelihatan apa enggak ya? Kelihatannya tapi bukan. No title apa itu? Oh ya ini udah ya. Sudah. Kalsium ini, jadi kita biasanya berpikir bahwa kalsium itu hanya membentuk tulang yang kuat, tetapi sebenarnya kalsium juga membantu otot untuk rileks dan bergerak gitu. Jadi kalau kekurangan kalsium juga kadang-kadang menghasilkan painful tightening of the muscle tuh, kenceng ya, kenceng atau yang kram berarti kenceng dan nyeri pada otot gitu. Jadi kalsium dan magnesium tuh mungkin agak berhubungan ya, terutama si kalsium memang. Jadi pengalaman pribadi tuh waktu hamil kan kebutuhan kalsium meningkat, nah itu jadi sering kram gitu. Jadi mungkin waktu itu saya kekurangan kalsium tuh gitu. Mungkin seperti itu. Oke. Nah ini Mbak Ing Chandranya jawab nih dok. Saya sehari-hari pakai sendal jepit dok. Wah. Apakah ada obat atau food supplement yang bisa mengurangi kram? Mungkin itu tadi ya? Atau apa kalsium, bisa kalsium, suplemen kalsium bisa. Tapi D3 atau apa ya. Yang ada vitamin D-nya, ada kalsiumnya, dan berjemur. Berjemur ya. Wow. Vitamin D itu. Semoga menjawab ya Mbak ya. Diamati dulu gimana kramnya. Kemudian kalau memang ternyata ini tadi sehari-hari juga pakai sendal jepit, dicoba mengkonsumsi itu tadi ya dok ya. Kalsium, ada vitamin D3-nya, kemudian berjemur. Gitu. Nah, tadi melanjutkan yang Mbak Ferianti tadi menanyakan kembali harusnya ke yang tulang pinggang tadi. Harus ke dokter mana, Dok? Dokter saraf aja dulu. Karena kita harus singkirkan dulu yang istilahnya yang berbahaya. Apakah saraf kejepit atau ada sendi kering dan sebagainya. Itu dokter saraf bisa menilai pemeriksaan secara klinis seperti apa, kemudian bisa mengarahkan
pemeriksaannya kemana nih? Apa pakai X-ray aja ronsennya, atau CT scan, atau MRI, atau EMG, nanti bisa diarahkan. Oke, semoga menjawab ya. Ya, biar tidak muter-muter nanti. Oke, jadi langsung ke dokter syarafnya Mbak Ferianti ya, supaya langsung lebih jelas. Kalau memang ada masalah di syarafnya, ya alhamdulillah berarti mungkin sudah gejalanya juga mungkin udah nggak ada ya dok ya, cuman kan bisa ketahuan bahwa oh ternyata sudah nggak apa-apa gitu. Baiklah, oke. Jadi ternyata jurusannya bisa ke macam-macam ya. Ini tadi juga di-share bahwa kalau ada gejala yang kejang itu nggak cuma sekedar harus dilihat ototnya, dilihat syarafnya, tapi juga ternyata termasuk asupan yang kita makan juga pengaruh ya dokter Lili juga ya. Kalau ternyata ada yang kurang berarti bisa aja gejalanya timbul seperti itu. Nggak usah takut banget. Jadi berarti ya kayak tadi sih as simple as kalau kaki saya selalu kram nih gitu, berarti bukan berarti selalu ada yang salah dengan syaraf, selalu ada yang salah dengan fisik kita, tapi mungkin juga asupan dan pola hidup kita yang harus kita perbaiki. Mungkin ya udahlah dikurangin pakai hak tingginya misalnya gitu ya kasarnya kalau ternyata penyebab. Terus ada tadi yang dokter Made di slide yang dokter Made juga kan ada faktor psikis. Nah itu apakah kita mungkin banyak pikiran. Nah, kalau dibilang stres kan kita suka gengsi, masa stres ya gitu ya. Jadi mungkin banyak pikiran gitu aja ya. Gitu ya. Pikirannya terlalu penuh gitu, saling bertumpang tindih gitu ya. Jadi mungkin perlu relax. Nah, perlu relax. Jadi mungkin seperti itu. Harus dicek lagi ya, jangan terlalu cemas dulu ya. Satu lagi kunci ini apa namanya? Misalnya nih kram. Kita bahas tentang kram. Kalau kramnya itu disebabkan karena saraf gitu ya atau pembuluh darah, itu biasanya dia lokal konsisten. Misalnya dia ada saraf kejepit di kaki kanan, udah di situ aja dia problem. Pembuluh darahnya juga mungkin kalau menyempit di situ, udah problemnya di situ. Tapi kalau ada problem kekurangan kalsium, misalnya magnesium atau kelemahan, capean, stres, itu karena mekanismenya sistemik, itu berarti dia bisa pindah-pindah. Pindah-pindah ya, bisa di mana-mana ya. Ya, kramnya kanan, besoknya kok kiri, itu terus habis itu pinggang, itu apa? Itu kalsium secara umum kan kurang berarti. Iya. Karena dia tidak bisa karena dia terdistribusi. Nggak lokal ya. Keseluruhan, iya. Sistemik ya. Itu salah satu tanda kalau versi dokter belajarnya begitu. Baik, kita masuk. Ada pertanyaan berikutnya yang masuk dok dari Kak Faye nih. Jadi kalau ngeliyeng penglihatan gelap itu apakah termasuk pusing atau bukan ya dok? Tadi kan dibahas beda antara pusing dan sakit kepala ya. Kemudian Kak Faye ini sering mengalami terutama jika bangun pagi terburu-buru, sering darah rendah juga. Apakah berbahaya atau enggak dok? Oke. Jadi itu kalau yang geliyang itu kita bilang itu pusing. Tapi pusingnya karena karena hipotensi ortostatik istilahnya. Jadi kita perubahan posisi. Iya, karena perubahan posisi darah rendah karena di perubahan posisi secara mendadak itu biasanya aliran darah ke otak terganggu. Kalau aliran darah otak terganggu, fungsi otak terganggu sehingga menjadi pusing. Saran saya kalau memang cenderung darah rendah untuk melakukan kegiatan jangan mendadak. Kalau bisa perubahan posisi tutup mata dulu. Jadi pelan-pelan, kemudian gerakannya juga tutup mata. Setelah itu baru buka mata pelan-pelan setelah 1-2 menit gitu. Itu akan menghilangkan pusing biasanya. Nggak akan ada gelap lagi. Itu disebabkan kemungkinan ini darah rendahnya ini. Coba olahraga kalau menurut saya sih. Jadi tambahan dari saya kalau misalnya geliyang itu misalnya dari tiduran ke duduk gitu jangan langsung gitu. Jadi saya berebah telentang, kita miring dulu, kemudian dengan satu tangan disangga pelan-pelan itu duduknya.
gitu. Jangan langsung yang udah tiduran langsung berdiri itu, waduh itu, apalagi kalau pagi-pagi itu mungkin geliang. Ya, pelan-pelan seperti itu, kalau berubah posisi ya. Oke. Semoga jelas ya Kak Ave ya. Jadi kalau tiba-tiba turun hujan, terus lagi rebahan, terus waduh jemuran gitu, jangan langsung loncat ya. Gitu. Ya udah, pelan dulu, ingat, daripada kan nanti begitu loncat terus jatuh gitu. Bisa kebanting, jatuh bisa juga tuh, bahaya banget malah. Nggak apa-apa lah. Oke. Berikutnya Dok, dari Bu Erna menanyakan, beliau diberi dosis kalsium CaCO3 500 sehari 3 kali dan Eutirox 100 1 tablet dalam pengganti hormon tiroid. Apakah CaCO3 harus terus-menerus diminum ya Dok? Ya ini untuk kalsium sebenarnya kan, kalsium karbonat. Kalau saya selalu dengan pengobatan seperti ini untuk meningkatkan sesuatu, menurunkan sesuatu, misalnya kolesterol, gula, itu selalu akan evaluasi dengan objektif laboratorium. Karena kalau kita hanya stop begitu saja, ternyata laboratorium masih kurang misalnya. Jadi secara objektif biasanya kalau misalnya 1 bulan, 1 bulan 3 kali sehari, habis 1 bulan kita cek lagi, kalau normal boleh kita stop. Kalau memang belum normal ya jangan. Jadi apakah ini terus menerus apa tidak? Menurut saya harus dicek secara objektif dengan laboratorium gitu jawaban saya. Oke, baik Bu Erna, semoga menjawab ya Bu Erna ya. Kebetulan Bu Erna ini udah senior citizen sih Dok, mungkin ada hubungannya juga kali ya. Oke. Oh tadi dari Mbak Ing Chandra menginformasikan posisi kramnya yang di kaki tadi Dok, kiri dan kanan. Kiri. Nah berarti emang bergantian. Bisa sistemik itu, bisa karena kalsium, bisa magnesium, bisa karena pembuluh darahnya terlalu kental sehingga aliran darah ke kakinya kurang, atau kurang vitamin saraf juga bisa. Karena kalau pindah-pindah begitu itu sistemik berarti. Oke, dibutuhkan observasi lebih lanjut mungkin ya Bu Ing Chandra ya. Jadi nah ini ngomong-ngomong tentang observasi nih Dok, berarti mungkin kita harus start nyatet kali ya Dok ya. Kalau ada sesuatu as simple as nyatet di handphone, di mana waduh hari ini saya pusing, besok loh kok pusing lagi, besok loh kok pusing lagi ya. Gitu ya. Jurnal ya Mbak ya, harus jurnal. Sebaiknya mungkin kita mulai mendengarkan tubuh kita dengan apa nih yang terjadi itu. Jangan dianggap lalu, siapa tahu berulang, siapa tahu harus minta diperhatikannya lebih gitu berarti ya. Gitu. Oke, dari Mbak Amar menanyakan, kalau gampang semutan itu kira-kira ada sebab dari kekurangan sesuatu atau kenapa ya Dok? Ya, seperti tadi itu kesemutan itu kalau dia lokal, nah itu berarti kemungkinan ada problem di lokal. Entah saraf lokalnya atau pembuluh darah lokalnya. Tapi kalau kesemutannya di tempat lain banyak, keempat-empatnya atau pindah-pindah, ya itu bisa kekurangan multivitamin, kekurangan multimineral. Jadi menurut saya sekarang obat-obat suplemen itu udah lengkap. Kita nggak perlu pilih-pilih, oh ini perlu kalsium aja atau magnesium aja. Menurut saya dengan multivitamin yang beredar sekarang udah cukup lengkap, cukup dengan 1 atau 2 jenis multivitamin udah bisa mewakili sebenarnya. Udah ada mineralnya juga ya, multivitamin dan mineral ya biasanya satu tablet itu ya. Jadi nggak usah minum yang sampai sehari itu 6 tablet, 6 kapsul karena gitu ya, tapi cukup. Dulu kan ada tuh yang kecil itu ada vitamin A 1 botol, vitamin D 1 botol, 1 D. Sekarang satu kapsul udah banyak semua ada. Yang penting diminum, jangan lupa nggak diminum. Ya tambahan dari saya kalau itu yang penting juga makanannya bervariasi gitu, karena kan sumber
vitamin, sumber mineral itu jadi jangan monoton. Mau-maunya sukanya ini terus gitu. Jadi kalau misalnya sayur ya beragam, warnanya beragam gitu mungkin ya. Jadi itu kayak saya tadi vitamin neurotropik. Nah, vitamin neurotropik tadi mungkin Dokter Made kan tadi menyinggung ya, kalau misalnya mau suplemen kan ada Neurobion gitu ya. Ini sebut mereknya. Tapi kalau misalnya makanan ya mungkin kita sekali-sekali makan beras merah tuh kan banyak vitamin B-nya, karena kita kan sekarang berasnya udah halus banget ya. Jadi ininya juga berkurang kulitnya kulit beras itu kulit beras ya. Bekatul ya kalau itu ya. Itu kan udah berkurang ya. Jadi kita udah sangat berkurang vitamin B-nya tuh. Gitu. Mungkin sekali-sekali makan beras merah gitu. Ya walaupun ada juga sih vitamin B itu vitamin neurotropik tadi di makanan yang lain, tapi mungkin makanan yang lain kita juga nggak suka ya, kebetulan banyak mengandung vitamin B gitu. Jadi memang harus bervariasi itu makanan ya. Seperti itu. Betul banget Dokter Lily, apalagi kalau dari makanan kan memang dari sumber alam yang udah disediakan gitu ya, semakin senatural mungkin, jadi bukan dari buatan manusia gitu. Ada ini Mbak Injana mengomentari lagi nih, ternyata beliau pernah berkonsultasi ke dokter, disarankan untuk minum Pocari, menambah asupan ion. Ada kaitannya juga ya Dok ya untuk asupan ion itu? Ya, ini maksudnya asupan mineral. Pocari itu kan ada kalsiumnya, ada kalium, kalsium. Ya, ada mineralnya. Ya, ada mineralnya. Cuman nggak sebanyak multivitamin kapsul sih. Ya, dia lebih banyak ke arah untuk mengganti keringat aja yang keluar. Yang keringat keluar kan banyaknya natrium, garam natrium, kalium itu. Tapi yang lain kayak magnesium, mangan, zinc itu nggak ada di Pocari Sweat sedikit pun. Jadi menurut saya Pocari Sweat untuk jangka pendek boleh, tapi untuk relevansi untuk terapi ya jangan pakai itu. Lebih baik pakai multivitamin kapsul gitu atau tablet. Ngomong-ngomong multivitamin, Mbak Varianti ini menanyakan Dok, untuk vitamin itu harus dikonsumsi setiap hari memang ya Dok ya? Yang multivitamin ini apakah nggak mengganggu fungsi ginjal? Pertanyaannya begitu Dok. Iya benar. Jadi saya sih biasanya memberikan saran itu kalau dalam kondisi kelelahan atau lagi kondisi capean atau kondisi dia harus diet. Nah, itu biasanya kita kasih konsumsi vitamin itu tiap hari. Tapi kalau umpamanya sudah merasa cukup atau udah mulai segar, udah mulai oke, sembuh dan sebagainya, stop aja. Kalau untuk orang tua saya itu biasanya kasih seminggu 3 kali selang-seling. Jadi jenis multivitaminnya ya diselang-seling ya Dok ya? Iya, minum hari Senin, Rabu, Jumat misalnya. Jadi untuk mengurangi memang resiko batu ginjal, memang resiko hipervitaminosis misalnya. Jadi karena menurut saya sih kalau makanannya udah bervariatif atau yang sudah cukup, itu juga udah bisa mewakili. Itu kan kita kebutuhan vitamin kita gitu ya? Ya, kita hanya menambah supaya metabolisme kita baik atau cukup. Kadang-kadang kan kita tidak bisa prediksi. Vitamin D bisa membantu juga, atau harus suntik sesuatu karena rasanya cepat pegal dan kadang sakit di tulang panggul. Ya, kalau osteoporosis sekarang ini sih bisa cukup dengan kalsium aja, kalsium dan vitamin D itu cukup. Kalau yang injeksi itu seperti Bondovel atau Bonvita dan sebagainya itu biasanya untuk yang sering minum obat steroid atau obat atau memang dia ada metastasis tulang, kanker yang metastasis ke tulang. Itu biasanya pakai suntikan ya, kalsium injeksi. Tapi kalau untuk kita sehari-hari orang tua konsumsi kafein D3 kalsium dengan vitamin D3 aja per oral cukup. Gitu. Oke gitu ya Mbak Varianti ya.
Berikutnya nih dok, dari Mbak Novi menanyakan, adik saya umur 28 tahun, belakangan berasa nyeri di lutut karena syaraf atau bukan ya? Nah ini nyerinya juga harus diceritakan kembali nih ya dok ya? Ya. 28 ya, masih muda ya 28. Masih muda ini. Bisa karena trauma, kalau masih muda gini kebanyakan karena trauma. Karena mungkin beban olahraganya, beban berat, ngangkat sesuatu atau jumping karena olahraga high impact. Nah ini sering nyeri lutut biasanya untuk anak muda. Oke, gitu ya Mbak Novi ya. Dok, sambil nanya lagi nih dok, nyeri. Tadi kan dijelaskan tentang nyeri juga ya. Nyeri itu gimana kita mengidentifikasi nyeri ini di tubuh kita? Dan nyeri kan bermacam-macam ya. Nyeri seperti apa yang korelasi dengan syaraf? Oke. Nyeri itu ada dua, suatu tanda atau alarm adanya inflamasi atau radang, atau ada kerusakan jaringan. Nah, semua nyeri itu sebenarnya berbahaya. Semuanya alarm ya kalau ada nyeri itu ya dok berarti ya? Iya. Sekarang tinggal skornya aja. Biasanya kalau skornya dari 0 sampai 10, skornya mau 1, 2 itu oke. Mungkin itu nyeri hanya untuk inflamasi aja. Atau nyeri karena kerusakan jaringan ringan. Misalnya luka lecet atau apa, itu kan nyeri, tapi kan ringan. Tapi kalau skornya udah sampai di atas 3, 4, 5, 6 sampai 10, itu berarti ada kerusakan berat. Atau ada inflamasi atau radang yang cukup hebat. Nah, pada nyeri yang saraf itu biasanya kalau dia nyerinya itu menjalar sesuai dengan alur saraf, itu berarti ada saraf kejepit. Entah itu sarafnya dijepit oleh tumor, oleh sendi yang kering atau yang HNP yang bilang itu, atau ada kerusakan saraf karena ketarik atau terputus. Nah itu nyerinya menjalar sesuai dengan alur sarafnya. Tapi kalau jadi nggak lokal di satu titik gitu dok ya, tapi enggak, menjalar dia. Ada juga namanya nyeri referral. Nyeri referral itu misalnya nih di kelingking sakitnya, tapi sebenarnya itu sakit jantung dia. Ada bisa gitu nyeri iya bisa. Ada di bahu, dia sakit. Berarti dia sakit mah gitu. Ada di leher, di kepala belakang gitu, ternyata ada kejepit saraf leher. Jadi itu namanya nyeri referral. Itu taunya dari belajar, dari nggak bisa oke. Makanya itu kalau ya, dok, ya? Iya, makanya kalau ada nyeri, kalau yang saya kasih tahu adalah kalau nyerinya itu konsisten, berulang, progresif, atau nyerinya ditambah dengan gejala lain, udah datang dulu ke dokter. Nanti dokter yang pusing, dokternya yang biar pusing berpikir ini apa. Ya, kan? Ini apa sebabnya yang menimbulkan rasa nyeri nih ya gitu ya. Mesti harus dicari akarnya dulu apa nih gitu. Jangan hanya nyerinya doang yang dihilangkan gitu ya dok ya. Oke, macam-macam ya ternyata ya. Jadi jangan diremehkan alarm sedikit pun yang tubuh kita berusaha bicara kepada diri kita gitu ya dengan berteriak. Even tadi dokter bilang kelingking nyeri aja itu bisa leads to something yang bukan di kelingking ya yang bermasalah gitu ya. Iya. Referral bisa jantung. Waduh, wow, benar-benar ya itu tadi deh kita dengerin badan kita lihatin, kalau perlu dicatat deh gitu, siapa tahu berulang gitu ya dok ya, siapa tahu progresif, wow, siapa tahu hanya sesaat saja ya, alhamdulillah berarti nggak apa-apa habisanya. Ini Mbak Novi nanya lagi nih, waduh saya kadang-kadang nyeri di bahu dok, berarti saya harus observasi dulu ya gejala lainnya apa aja yang muncul gitu. Ya, makanya kalau nyerinya masih skor 1, 2, masih 3 lah maksimal. Oke, kita observasi aja. Tapi kalau sudah sampai banget, sampai nggak bisa tidur,
apalagi memang tadi berulang diobservasi kok besok lagi. Ya udah, periksakan dulu aja daripada macam-macam kan pikirannya. Iya. Ya, jadi inget nih waktu GERD pertama dulu kan juga gitu dok, nyeri. Waduh, jangan-jangan ini serangan. Ternyata GERD, jadi udah langsung ketahuan. Tapi memang itu pemeriksaannya lumayan semuanya ya, harus dilihat juga, harus di OSG juga, harus baru bisa ketahuan gitu. Nanti benar-benar harus diobservasi dulu sih Mbak Novi ya. Jadi jangan langsung ketakutan juga, nanti nyeri yang skalanya 1-2, begitu nyeri lagi, waduh ini bener-bener deh ini bener-bener menjadi skala 4, padahal ternyata sebenarnya hanya skala 1 karena jadi kepikiran, jadi exaggerations, enggak sih ya. Jadi dengan bijak amati apa yang kita rasakan. Ada pertanyaan lagi dok dari ini bapak atau ibu ya, Abe Arditya. Salam Dok Made, saya umur 58 tahun, barusan pensiun dari PNS. Selama bekerja, saya tidak ada masalah. Meskipun di lapangan sampai malam, selalu pakai sepatu datar, tidak ada masalah kesehatan, pola makan lebih banyak vegetarian. Namun saat ini mengalami masalah, yakni kedua telapak kaki tidak tahan dingin. Kalau kena kipas, berasa bebal, seperti menginjak batu es, dan juga terasa seperti tertusuk-tusuk. Yang saya lakukan merendamnya di air hangat plus garam atau rebusan serai. Belum ada efeknya juga. Mohon advice dok. Ya, jadi kalau lihat dari sebelumnya sih udah sehat ya, pola hidupnya, pola makan, aktivitasnya. Tapi mungkin setelah pensiun mungkin jadi istirahat jadinya. Ini kan barusan pensiun, artinya barusan berhenti aktivitas ini berarti kan Pak. Jadi kemungkinan ya. Perubahan gaya hidup. Biasanya aktif, biasanya olahraga, biasanya makannya bagus, sekarang lagi udah di lapangan nih di rumah. Jadi menurut saya ini memang kalau hanya lihat dari sini terasa dingin, kemudian seperti menginjak batu es, itu kan dari perasaan Bapak ya, maksudnya kalau kita memang raba nanti, kalau umpamanya orang lain meraba tangan Bapak juga dingin, itu berarti pembuluh darahnya nggak lancar itu Pak, nggak lancar ke situ. Sebenarnya pembuluh darah ini sampai ke ujung itu kita lihat dengan alat SpO2 ya istilahnya, itu alat untuk di ujung tangan itu kita akan terlihat itu 100% oksigen sampai ke ujung-ujung jari, ujung kaki, dan hangat. Nah, itu harus hangat. Tapi kalau dingin berarti ini ada masalah vaskuler, ada masalah peredaran pembuluh darah di ujung-ujung sana, sehingga terasa dingin sampai seperti tertusuk-tusuk. Nanti kalau terlalu dingin memang seperti itu, dia jadinya sarafnya jadi sensitif sekali di situ, karena kan saraf itu juga perlu pembuluh darah. Kalau pembuluh darahnya di saraf itu rusak, ya sarafnya juga rusak. Nanti maksud saya. Nah, maksud saya ini ada gangguan aliran pembuluh darah di tangan. Coba menurut saya sih oke. Ini telapak kaki, garam. Dok. Iya. Ya, sama tangan atau kaki ya sama. Nanti karena di telapak kaki itu sebenarnya pembuluh darahnya juga lumayan banyak harusnya di situ. Jadi nggak boleh merasa dingin, apalagi seperti batu es, bahkan terasa tusuk-tusuk nggak boleh, itu nggak normal. Jadi kemungkinan pembuluh darahnya nggak lancar ke situ Pak. Gula darahnya bagaimana selama ini Pak atau Bu ya? Kalau lihat dari makanannya vegetarian kan Bapak, pola makannya bagus, itu berarti kemungkinan gula darahnya bagus nih. Jadi bukan masalah gula darah ya. Soalnya kadang-kadang kalau vegetarian tapi makannya gorengan, nah mungkin kolesterolnya bisa tinggi ya. Terus terlalu banyak karbohidratnya, gulanya juga bisa tinggi tuh walaupun vegetarian. Gitu. Jadi mungkin dicek juga ya. Paling sering sih memang ada 5 faktor ya yang menyebabkan adanya
gangguan pembuluh darah, baik itu stroke atau jantung atau kakinya sering buang hitam atau apa, itu ada gula darah, ada kolesterol, tensinya, asam uratnya, sama kekentalan darahnya. Oke, kekentalan karena di AC, karena dia di rumah aja, kurang minum, menyebabkan darahnya kental, darahnya susah untuk beredar, dia akan banyak menggumpal, akhirnya pembuluh darah di ujung-ujungnya jadi nggak lancar. Nah, itu sumber masalahnya dari situ, bisa tuh kesemutan, merasa dingin, kemudian kebiruan, kalau yang bengkak-bengkak, dan sebagainya itu karena kekentalan darahnya terlalu tinggi. Apa mungkin juga dok dari yang dulunya aktif bahkan sering di lapangan, kemudian habis gitu sangat berkurang aktivitasnya, apakah bisa dengan olahraga ringan gitu, mungkin bergerak gitu mungkin dok? Ya, jadi minum air putih yang cukup, kemudian bergerak kembali seperti sebelum pensiun. Nah, saya yakin keluhan ini udah jauh berkurang pasti. Oh, dipegangnya tetap hangat dok. Hangat. Hanya saya merasa di dalam dingin dan celekit-celekit. Oke. Kalau dipegang hangat, berarti kan itu feel-nya kan, berarti sensasi saraf sensoriknya berarti yang terganggu ini Pak. Bukan pembuluh darah. Kalau pembuluh darah itu pasti dia dingin dan memang kerasa dingin. Dan dia kebiruan kadang-kadang. Tapi kalau di sini hangat, tapi feel-nya dingin atau feel-nya merasa celekit, itu berarti sensasi saraf sensoriknya nih terganggu. Itu bisa gara gula, bisa karena kekurangan vitamin saraf, bisa karena kurang aktivitas, itu bisa. Jadi menurut saya periksakan dulu aja lah ke dokter ya, apakah sarafnya ini baik apa tidak. Kalau begini ceritanya nih ke sistem saraf sensorik ini, jangan Evelyn. Baik. Begitu ya, atau Bapak atau Ibu AB Arditya tadi sebaiknya berkonsultasi langsung untuk bisa dicek lebih jauh lagi, terutama di saraf sensoriknya gitu, karena memang diperlukan untuk nggak bisa kalau sekedar begini ya dok ya, untuk mengetahui lebih lanjut dan memberikan treatment yang sesuai gitu. Ya, betul, ini kita sudah bisa mengarahkan beliau ke dokter saraf sebaiknya, supaya dia langsung step forward untuk mencari kelainannya. Yes, begitu. Semoga noted dok. Bu atau Bapak Arditya, silakan. Nah, ngomong-ngomong tentang syaraf sensorik nih dok, itu syaraf sensorik itu sebenarnya dok, dalam artian di seluruh permukaan tubuh kita saja atau gimana nih dok? Jadi kita bisa tahu nih bahwa rasa ini pernah ada rasa ini timbul atau ada, itu berarti si syaraf sensoriknya nih yang harus kita cek. Jadi memang saraf itu ada 3 tadi, saya kalau di saraf tepi itu ada 3 tadi, saraf sensorik, motorik dan otonom. Nah, kalau sensorik ini artinya yang merekam ya, yang menangkap adanya sesuatu dari luar indera kita, kulit, mata, hidung, pengecapan, itu semua sensorik. Nah, jadi kalau kulit itu saraf sensorik perasa. Dia itu bisa dibedakan apakah dia untuk nyeri, apakah dia untuk lokalisasi 2 titik. Misalnya kita tutup mata tapi jari jempol kita tahu dia digerakkan ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kita tahu tuh. Tidak perlu harus melihat untuk mengetahui jari tangan kita itu digerakkan kemana. Itu kan sensorik juga. Nah, bau
juga sensorik. Jadi menurut saya definisinya ya semua saraf, bagian saraf yang berfungsi untuk menangkap atau menerima sensasi dari luar. Wah, ini penciuman juga termasuk bagian dari syaraf berarti ya, Dok ya? Sensorik, ya. Tadi disebutkan. Nah, ini yang masa pandemi ciuman hidung ini ya, memang... bukan penciuman mulut. Oke. beda itu, Dok. Oke. Ini kan berkaitan dengan masa pandemik ini kan orang udah mulai parno nih kok. Kok aku nggak bisa mencium nih sekarang, jangan-jangan gitu kan? Harusnya ya. Dermade ya gitu. Jangan-jangan salah satu tanda-tanda nih. Nah, atau memang jangan terlalu parno dulu. Mungkin tadi kan sempat disebutkan ada vitamin syaraf atau apa gitu. Bisa jadi nggak sih, Dok, ya bahwa kita kurang asupan tertentu, vitamin tertentu, sehingga tiba-tiba manifestasinya adalah tiba-tiba kita berkurang daya penciuman kita atau gimana gitu, ada manifestasinya juga ke situ ya? Ya, jadi ya benar itu. Jadi kalau sekarang sih trennya kalau COVID itu awal gejalanya penghidungnya atau penciumannya berkurang. Nah, iya. Tapi menurut saya sih itu gejala awal yang masih sangat kasar ya. Artinya kalau kita nggak kontak kemana-mana, nggak jalan kemana-mana, nggak ada masalah dengan keluarga juga, tapi kok tiba-tiba penciumannya hilang, itu ya bisa juga kita bilang itu dari COVID ya. Jadi penciuman menurun itu bisa juga disebabkan karena infeksi di hidung, alergi, autoimun, paling parah sih biasanya ada gangguan saraf karena tumor. Jadi harus dibedakan. Kalau memang dia kira-kira ada batuk, demam, terus gangguan penciuman ya mungkin ke arah infeksi COVID tuh. Tapi kalau nggak ada macam-macam, gangguan penciumannya makin berat, ya mungkin ada infeksi di hidung, autoimun atau tumor di dalam kayak gitu. Mungkin Dokter Lili bisa tambahin. Kayaknya udah lengkap ya. Cuman kalau memang kalau saraf bisa macam-macam ya, kayak tadi neuropati kan, berarti ini ada neuropati ya, itu apa namanya, bisa karena tadi yang Dokter Made udah sebutkan juga ya, gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, ada asam urat, mungkin ada juga kekurangan vitamin neurotropik seperti itu. Kekurangannya juga masih macam-macam lagi nih. Kekurangannya bisa memang makanannya yang terlalu monoton, atau bisa penyerapannya nih di lambung atau ininya yang bermasalah tuh gitu mungkin. Jadi khususnya gitu penyerapan zat-zat makanannya itu yang terganggu, bukan makanannya gitu, bisa juga tuh. Jadi jalannya agak panjang ya. Jadi kita memang harus benar-benar mengobservasi diri kita nih. Pasang kuping, benar-benar dirasakan apa yang ada di tubuh kita. Baiklah, dicatat. Ada pertanyaan lagi loh, Dok, dari ini tadi Bapak Arditya ternyata. Oke, terjawab sudah. Ya, maaf ya Pak. Oke, pertanyaan berikutnya, Dok, dari Areita Soap. Dok, mama saya sering merasa tiba-tiba dingin dan punggung tengah hingga separuh bawah tubuh 5-10 menit, kemudian membaik. Nah, mama saya ingat mulai sering kambuh seperti ini sehabis operasi sesar. Harus bagaimanakah, Dok? Wah, ini pertanyaannya menarik ini. Tiba-tiba dingin, punggung tengah, terus membaik lagi. Kalau menurut saya sih secara garis besar, kalau kita prinsipnya gejala itu muncul setelah ada suatu tindakan atau ada aktivitas atau ada suatu kegiatan, mungkin related dengan itu. Karena operasi sesar ini misalnya sekarang udah sering banget kita pakai spinal ya, pakai anestesi spinal yang disuntikan ke belakang tuh, dari belakang aja, nggak perlu bius umum. Ya, kalau umpamanya itu terjadi setelah habis injeksi spinal, saya khawatir itu karena proses di sana.
karena efek samping dari injeksi anestesi spinal itulah yang menyebabkan dia jadi begini. Biasanya kalau tiba-tiba hilang, tiba-tiba muncul itu dan sebagainya itu bisa otonom, bisa gangguan otonom, bisa juga ada gangguan sensorik di situ. Misalnya ada proses inflamasi radang karena ada jaringan rusak di situ kayak keloid misalnya di sarafnya itu, atau ada infeksi yang bertahan lama di sana, infeksi kronis yang muncul sewaktu-waktu kayak gitu, atau memang dia ada nusuk sesuatu di dalam tulang belakangnya itu yang kena saraf, sehingga sarafnya jadi rusak. Seperti itu, Kang Evelyn. Oke. Mbak dari saya, jelas ya, saya kedengaran ya Mbak Evelyn? Jelas, Dr. Luli. Ya. Tadi kan perasaan dingin ya, dingin di mana Mbak? Di punggung tengah, separuh sampai bawah. Sampai ke bawah ya. Nah itu ini nggak tahu kalau ibu sama ibu mertua atau dua-duanya juga suka mengeluh tiba-tiba dingin gitu loh, dingin sampai dedek gitu kan. Tapi saya nggak jelas linknya di mana. Kayaknya sekarang lansia ya, mungkin 60 ke atas kan kita sebut lansia ya. Banyak keluhan gitu ya. Mungkin banyak keluhan juga menurut saya itu pengaruh. Ya mungkin kita jangan langsung ya, kalau bisa, dokter emang biasa berpikir langsung yang beratnya ya, karena kalau udah ini berat terus ternyata enggak kan lebih baik ya gitu. Karena kita untuk pencegahan gitu ya. Cuman kalau dari sisi orang awam memang agak menakutkan gitu ya. Jadi kalau saya melihatnya karena saya kebetulan dokter gizi ya. Jadi jadi sekarang makanan kita ini sebenarnya banyak yang menyebabkan inflamasi, menyebabkan peradangan gitu Mbak. Jadi karena kita sekarang banyak makanan yang cepat saji, terus yang diolah dengan ultra proses, misalnya yang terigu gitu kan, terigu putih itu, terus juga beras kita kan juga udah putih banget itu ya, yang katulnya udah hilang, penyam itu, jadi atau gorengan, banyak banget gorengannya, jadi itu semuanya menyebabkan peradangan sebenarnya ya. Jadi mungkin juga tubuh kita itu udah penuh dengan reaksi peradangan gitu, jadi mungkin terpolusi banget gitu ya dok sesuatu ya akibat dari polusi banget ya. Mungkin juga gejala-gejala yang seperti itu akibat dari proses itu gitu, dengan berbagai macam cara gitu. Jadi begitu keluhannya jadi banyak, semakin ke lansia semakin banyak gitu, karena kan udah akumulasi ya dari gaya hidup gitu. Mungkin seperti itu ya. Itu dari versi ringannya sih. Jadi versi ringannya kita kembali ke gaya hidup yang sealami mungkin gitu. Jadi kalau gampangannya, kalau misalnya makan sesuatu yang masih mirip dengan bentuk asalnya deh. Kalau misalnya ayam ya yang masih kelihatan deh, misalnya wingnya sayapnya, misalnya ikan yang masih kelihatan ikannya. Jangan yang udah di ultra proses jadi nugget misalnya gitu loh, misalnya. Jadi jangan yang udah nggak ada bentuknya lagi gitu, yang sesuai alami mungkin gitu kalau bisa gitu sih Mbak Evelyn. Sefresh mungkin, sealami mungkin gitu ya dok ya, berarti ya. Oke, semoga menjawab. Mungkin dicek lebih lanjut lagi, dilihat lebih lanjut lagi juga. Kalau Mbak Aretha Soap ini mamanya kan yang mempunyai keluhan, berarti ya mungkin sudah berusia juga ya dok ya, berarti ya. Wow. Too much information kayaknya malam ini. Tadi ada kram. Tadi yang harus kita waspadai banyak, ada kram, ada tadi nggak ada yang bahas kejang ya, atau spasma atau apa gitu ya. Terus kemudian ada pusing atau sakit kepala, harus kita bedain juga. Ada kedutan, nyeri, kedutan, as simple as kedutan gitu ya, kedutan mau dapat duit, kedutan. Ya itu dia, banyak banget. Nah itu bisa juga karena asupan makanan, bisa juga karena ada saraf sensorik yang harus di treatment gitu ya, macam-macam banget. Jadi ada nyeri juga berbagai macam. Tadi ternyata sudah kita bahas semua, nggak semua sih, tapi sudah kita bahas banyak panjang lebar. Berarti dok ini yang
ujung-ujungnya ke syaraf yang harus kita perhatikan, yang harus diberikan treatment ini. Tanda yang muncul di permukaan ini memang macam-macam banget ya. Jadi nggak semua harus ditakutkan, tapi harus didengarkan, harus dicatat, harus diperhatikan. Bila mana tadi sudah dijelaskan sama Dr. Lily dan Dr. Made, kapan saatnya kita harus berkonsultasi. Semoga sudah noted ya, semoga sudah jelas semuanya. Nah ini tadi ceritanya syaraf itu dok, kalau sudah ketahuan nih berarti harus berkonsultasi. Sebenarnya yang namanya syaraf ini kalau mendapatkan treatment yang tepat pasti bisa kembali 100% seperti brand new. Atau memang gimana dok? Pengen tahu sih, mungkin bakalan panjang ya penjelasannya. Tapi syaraf itu bisa apa kayak ditumbuhkan oleh tubuh lagi atau apa sebutannya? Antara saraf tepi sama saraf pusat sih agak beda ya. Kalau saraf pusat itu kayak otak atau sumsum tulang. Kalau dia rusak biasanya nggak bisa tumbuh lagi. Oh, tubuh tidak bisa mereplace lagi bagaimanapun caranya untuk saraf gitu pusat, ya? saraf sentral, kayak otak misalnya stroke itu udah biasanya cacat dia. Atau kecelakaan tulang belakang, lumpuh biasanya udah dicacat dia. Tapi kalau saraf tepi, misalnya saraf sensorik atau saraf motorik, kalau pamannya dia ada luka, nyeri, kemudian karena kejepit saraf, kemudian saraf yang kejepitnya kita bereskan sehingga dia nggak kejepit lagi, nyerinya bisa hilang atau sensasinya bisa baik kembali, atau gerakannya bisa kembali lagi, seperti itu. Jadi jadi saraf tepi bisa kembali, kalau saraf pusat sih enggak. Oke, wow. Jadi agak ini juga ya, berarti bahwa untuk keluhan yang ujungnya di saraf tepi bisa diperbaiki, dikoreksi gitu ya dok ya, supaya gejalanya hilang, rasanya hilang, dan bisa tanda kutip sembuh gitu ya. Tapi kalau memang ini harus kita eman-eman banget nih ya berarti ya, yang namanya otak, sumsum tulang belakang jangan disepelekan, yang pernah kecetit mungkin ya dok ya, yang salah posisi, yang salah gerakan, yang jatuh. Nah ini nih dok, anak-anak sekolah dulu ya bercandaannya yang tiba-tiba bikin temannya jatuh, temannya apa, salah jatuh segala macam. Itu juga mungkin juga kita juga mesti yang sudah punya anak, cek anak kita apakah pernah ada kejadian seperti itu, mungkin tidak diceritakan atau gimana ya, itu memang harus diperhatikan juga. Terus juga anak yang suka berolahraga atau kita yang suka berolahraga harus diperhatikan juga setelah berolahraga, apakah ada keluhan-keluhan yang seperti tadi ya dok ya, berarti ya tanda-tanda yang seperti tadi dijelaskan. Mungkin jangan terburu-buru langsung diurut aja, karena sebenarnya gimana tuh dok, urut versus kedokteran itu kadang kan bertolak belakang ya. Pengen tahu juga sih. Kalau ada kasus akut, misalnya baru kejadian, itu sebaiknya jangan diurut langsung. Biasanya kita harus posisikan dengan baik, kasih dingin supaya bengkaknya tidak terlalu maksimal. Nah, setelah ada bengkaknya sudah mulai reda, nah di situ baru kita boleh urut. Gitu. Kalau yang tidak kalau tidak pasti, masih ragu-ragu ini cuma keseleo atau patah, ya itu hati-hati itu. Kalau kita urut pada saat dia patah, ya udah tambah parah kan. Tapi kalau keseleo mungkin akan lebih baik. Tapi jangan pada periode akut. Akut itu harus istirahat, kasih kompres dulu. Kompres dingin, ya dok ya? Ya, karena kalau langsung diurut tambah bengkak biasanya. Oke. Baiklah kalau begitu. Jadi gimana kakak-kakak semua, bapak ibu, kakak adik, om tante, sudah masih ada yang ada pertanyaan ya? Atau sudah nggak ada pertanyaan lagi mbak? Sudah nggak ada, sudah dibahas semua, Dr. Lily.
Kita udah jam berapa ya? Nggak berasa banget loh, udah jam 8.37 ternyata. Wow. Jadi kalau tambahan dari saya, mungkin tadi kan ada beberapa pertanyaan yang terkait nyeri. Kalau misalnya nyeri otot itu mungkin karena ototnya mungkin kurang lentur gitu ya. Jadi kita mungkin perlu peregangan gitu ya secara teratur setiap hari gitu ya. Nah nanti saya akan hadirkan mudah-mudahan ya paling lama dalam 1 bulan lagi dokter sport medicine gitu, biar kita selama pandemi ini kan banyak di rumah ya. Jadi olahraga yang benar dan olahraga yang sesuai dosisnya dan yang bagaimana gitu ya, yang cocok untuk otot kita gitu, harus pemanasan dulu atau gimana. Mungkin tadi kan nyeri-nyeri pinggang atau apa, kalau mudah-mudahan bukan dari syaraf. Jadi kalau misalnya dari otot kan mungkin aja kita ototnya kurang lentur, jadi bergerak dengan cepat. Apalagi saya dari bungkuk nih, yang usia sudah sesaya nih, dari jongkok ke berdiri nih, bagusnya gimana nih Dokter Made? Apakah kita harus langsung yang bending gitu atau gimana gitu ya? Kalau misalnya ada pulpen jatuh aja nih, ya, kita langsung nekuk gini atau lurus aja gini, dodok gitu, yang mana yang benar gitu kan? Cuman kayak gitu aja mungkin jadi masalah tuh. Benar. Ada tekniknya itu. Mungkin itu perlu itu untuk bulan depan. Bisa supaya nggak salah gerak ya, yang mengakibatkan berbahaya ya. Benar. Jadi kepikir kalau vertigo itu masalah di syaraf juga ya dok ya? Ya. Bisa. Oke. Bisa. Kalau mau komplit vertigo itu ada 2. Vertigo perifer sama vertigo sentral. Vertigo sentral artinya vertigo yang disebabkan karena kelainan di otak. Bisa di batang otak, bisa di otak kecil. Itu biasanya gejalanya ringan. Kalau vertigo yang perifer yang disebabkan itu biasanya karena ada problem di telinga tengah. Keseimbangan itu ya? Ya, di rumah siput itu. Itu gejalanya biasanya berat. Jadi kalau ada gejala berat sampai muntah, keringat dingin, itu biasanya aman karena dia hanya problemnya di telinga saja. Tapi kalau ada vertigo yang ringan, tidak sampai muntah, nggak sampai keringat dingin, tapi kok sering muncul, itu hati-hati, jangan-jangan itu ada problem di batang otaknya. Seperti itu. Harus segera konsultasi berarti ya, untuk diketahui lebih lanjut di mana masalahnya nih sebenarnya. Sebenarnya kalau kayak seperti itu kan kalau di rumah siput kan berarti itu tetap ke dokter syaraf atau harus ke THT? Ke dokter syaraf bisa, dokter THT bisa. Oke, baiklah. Jadi tambahan pengetahuan ya Bapak Ibu, kakak adik semuanya. Ada 2 jenis tadi ternyata, malah yang rasanya sangat berasa vertigonya itu kemungkinannya tidak terlalu berbahaya mungkin dok ya, kasarnya ya gitu. Tapi kalau yang mild, yang come and go-nya, datang dan perginya tuh hanya ringan, sedikit tapi ada gitu, itu yang harus lebih serius untuk dicari tahu penyebabnya apa. Gitu. Dokter Lili, berarti nanti akan ada lagi ya sesi-sesi yang terkait dengan dokter olahraga tadi ya. Itu juga tetap supaya kita sehat di masa-masa seperti ini. Sehat itu harus, karena sehat itu bisa bikin kita bahagia. Gimana kalau kita nggak bahagia, nanti nggak sehat. Kalau nggak sehat nggak bahagia, udah sama aja dua-duanya, itu bahaya banget. Oke. Terus kemudian kalau minggu depan udah ada rencana dokter Lili yang bisa diinformasikan dokter? Minggu depan mungkin dari grup Cik Liliana ya, dari grup Cik Liliana kelihatannya. Kurang tahu. Antik yang tadi di Instagramnya ya, kita ada di Instagram dong tadi. Minggu depan making bath salt tuh ada tuh. Asik. Wow. Bersama Mbak Wiwin, Mbak Wiwin terima kasih mau sharing minggu depan. Nanti jadi kita ganti-gantian aja mungkin ya, kalau wellnessnya mungkin sebulan sekali mungkin dijadwalkan gitu. Jadi saya sharing terakhir mungkin wellness lagi, mungkin tadi ada yang belum melihat. Jadi saya dan Dokter Made mendirikan atau membentuk satu wellness center. Nanti kalau misalnya ingin bergabung secara online ada WhatsApp grupnya, tapi kalau misalnya kita perlu ketemu
onsite kita ada juga alamatnya, nanti bisa diinfokan di grup ya. Ini pelayanannya, jadi ada konseling karena kita ada psikolog maupun psikiater, kemudian ada wellness coaching, tadi termasuk pain, nyeri ya, pain recovery, kemudian pain management, itu juga ada konsultasi gizi yang terkait dengan pengaturan berat badan dan sebagainya. Kemudian ada olahraga juga, exercise plan, kemudian juga ada elderly care dan home care. Jadi misalnya ada yang butuh perawat ke rumah seperti itu, kita juga ada seperti itu. Jadi untuk pelayanan perusahaan dan sebagainya juga ada. Jadi semacam ya cukup lengkap lah ya, supermarket mungkin ya. Jadi banget lengkap nih. Ini ada corporate juga, ada yang buat company juga ternyata ya. Bisa juga diusulkan ke teman-teman ke perusahaan tempat bekerja juga, karena pastinya sangat concern ya sekarang ya, dengan remote, saling berjauhan, kemudian juga nggak bisa ketemu banget satu sama yang lain, wellness dari employee atau karyawan juga nggak ketaker gitu ya, karena nggak pernah ketemu juga ya dok ya. Jadi betul. Bisa ada program-program khusus untuk memastikan seluruh karyawannya itu secara apa ya sebutannya ya, kesehatan jasmani dan mentalnya itu bisa termaintain tetap, karena kan kondisinya kayak kita kayak dikurung nih sekarang ya. Kemarin PSBB baru rilisnya juga nggak rata seluruh Indonesia, jadinya kondisi juga macam-macam. Sudah 7 bulan pula, jadi sudah saatnya untuk benar-benar kita cek and recheck juga ya dok ya, sebenarnya kita ini sehat, hanya berasa sehat, atau jangan-jangan ada yang itu tadi, atau as simple as ternyata hanya kurang jemur matahari gitu, atau memang kurang ngopi bareng sih sebenarnya ya. Ya terusnya kita sambil ngopi ya, jadi sendiri-sendiri tapi ini online ya, onlinenya ngopi sendiri-sendiri ya di rumah ya, ngopi bareng. Mbak Aryata benar, pandemic fatigue ya, benar. 7 bulan loh, luar biasa. Ya semoga segera berlalu, tapi kalau memang belum bisa juga kita melakukan aktivitas seperti sebelum-sebelumnya, bisa berkonsultasi langsung ke wellness centernya. Ya, bisa bergabung di WA, atau nanti kalau misalnya ada yang perlu onsite, perlu bertemu, bisa juga kita ada tempatnya. Nanti kita informasikan di grup WA aja ya Mbak Evelyn. Siap, gitu. Baiklah. Ya, gimana Dokter Lili, malam ini sudah cukup banyak ya yang di-share ya teman-teman semua. Terima kasih sudah stay sampai jam segini gitu. Dokter Made terutama terima kasih banyak loh dok, sharingnya penuh kesabaran dan sharingnya penuh sharingnya penuh caring kepada kita semua pertanyaan dijawab loh ya. Aduh, dan sangat jelas banget. Terima kasih banyak, Dokter Lili, Dokter Made. Gimana kalau sesi malam ini sudah ada pertanyaan lagi tuh katanya Mbak? Ada pertanyaan lagi mungkin ya? Silakan Si Lili, ada pertanyaan dari IG katanya. Oh iya benar, dari IG. Ya kepala saya seperti mau pecah tuh, gimana tuh? Waduh, ini kayaknya lumayan nih. Kepala saya rasanya seperti mau pecah pada saat pesawat baru take off. Seluruh urat syaraf di kepala seperti tegang. Sudah minum 2 obat pusing, tidak bereaksi mereda saat kondisi pesawat turun. Oh, jadi sepanjang perjalanan di pesawat pun masih sakit ya sampai turun. Kenapa ya dok ya? Boleh dibantu dok? Dokter Made, Dokter Lili? Nah ini gimana nih, ada fobia atau gimana nih? Psikis atau fisik nih? Gimana Dokter Made dulu mungkin ya? Iya, kalau saya sih pernah mengalami hal begini. Jadi pada saat take off itu tiba-tiba sakit kepalanya mendadak berat. Itu karena kalau saya baca dan juga saya tanya ke THT itu karena ada problem di saluran tuba eustachiusnya. Ada telinga dalam sama tenggorokan itu sebenarnya ada saluran. Jadi kalau umpamanya itu salurannya sedang buntu, tekanan di dalam telinga itu tiba-tiba dia mendadak tinggi karena nggak ada saluran ke tenggorokan. Makanya kenapa kita dikasih permen pada saat mau naik pesawat, atau disuruh buka mulut, atau disuruh menelan. Itu tujuannya supaya saluran telinga dalam dan tenggorokan itu nyambung. Plong gitu ya dok ya? Plong, karena tekanannya jadi sama antara dalam dan luar.
Tapi kalau kita sedang flu, misalnya paling sering sih sedang flu, atau kita tidak menelan, tidak menguap, tidak makan permen, itu tuh. Jadi tekanan di dalam telinga dalam dengan luar berbeda, sehingga seolah-olah tekanan di dalamnya tinggi sekali. Nah, tekanan regangan inilah yang menyebabkan sakit kepala hebat itu. Nah, itu. Oke. Cilili mungkin bisa disampaikan ya, Cilili? Seperti itu. Mungkin Dokter Lili ada tambahan kali? Dokter Lili? Sementara itu sih saya sama sih. Itu terus-terusan atau bagaimana? Nah, nggak tahu deh nanti. Apakah waktu sedang flu atau gimana, waktu merasa sampai mau pecah itu, apakah sudah selesai flu, sedang batuk gitu, atau ada sedang penyakit lain, atau amandel gitu misalnya ya? Nggak tahu juga tuh, Pak, harus tanyakan lagi mungkin ya. Jadi, gitu ya. Sebaiknya memang pada saat mau naik itu permennya dimakan tuh, karena memang dikasih permen tujuannya untuk biar tuba esophagus-nya terbuka, supaya kita menelan, kita mengecap-ngecap, kita mainkan tenggorokannya sehingga terbuka dia salurannya. Oke, terima kasih Dok jawabannya. Mbak Lili, Cilili bisa dinotet ya Cilili ya, bisa disampaikan juga kepada yang menanyakan, dilihat juga apakah terus apa enggak. Oke, baiklah. Gimana Dokter Lili? Gimana malam ini? Kita sudahi dulu ya. Nanti kalau ada pertanyaan lagi bisa lewat kalau Cik Lili dari IG lewat grup Telegram, tapi mungkin Dokter Made tidak bisa join di grup Telegram karena hari Sabtu masih praktek juga ya Dokter Made ya besok ya. Jadi nanti mungkin kalau di grup Telegram boleh dikumpulkan aja pertanyaannya, silakan disampaikan, nanti Cik Lili kumpulkan, nanti disampaikan ke saya, nanti saya bisa sampaikan ke Dokter Made. Atau kalau melalui grup WA boleh, tadi grup WA-nya sudah saya share di di bagian komen ya. Boleh ini salah satu, yang penting semuanya bisa disampaikan, maksudnya bisa dikumpulkan gitu ya. Dari IG boleh ke Cik Lili, dari Telegram boleh ke Cik Liliana kan, nanti ke saya. Atau kalau mau langsung grup WA juga boleh. Wow, gitu, luar biasa. Baik banget, terima kasih Dokter Lili, terima kasih banyak Dokter Made, terima kasih semuanya yang udah stay di sini. Jangan lupa dengarkan lagi tubuh kita. Tadi sudah disampaikan yang namanya nyeri, yang namanya kram, yang namanya sakit kepala, itu benar-benar didengarkan, dilihat mana yang mengganggunya seperti apa, levelnya seperti apa, dan kemudian bila perlu segera berkonsultasi ke dokter melalui grup WA ini tadi juga bisa. Stay healthy semuanya ya, stay bahagia juga. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih semuanya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih Dokter Made, Mbak Fili. Terima kasih Dokter Lili, Dokter Made semuanya.